Shalom, Shalom sahabat-sahabat Hers yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kita kembali dapat bertemu di hari ini, di hari baru, hari pemberian Tuhan yang penuh berkat dalam kehidupan kita di channel Hers Sumahoke. Untuk kita akan ada bersama-sama dalam pembacaan firman Tuhan. Nah, sahabat-sahabat, di hari ini kita akan membaca dari kitab Imamat pasal 13 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-37. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal kudus, kami mengucap syukur untuk hari baru, hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kasih anugerah kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, teristimewa nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami baca di saat ini. Kami percaya firman dan kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya. Imamat pasal 13 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-37 yang berbunyi demikian. Penyakit kusta. Apabila pada kulit seseorang ada bara yang telah sembuh, tetapi di tempat bara itu timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena penyakit kusta yang timbul di dalam bara itu. Tetapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas bara, dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur, karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa panau itu. Bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta dan imam harus menyatakan orang itu najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam,
maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus bercukur, hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. Kemudian pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir, dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit sesudah ia dinyatakan tahir, dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu najis. Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir, dan imam harus menyatakan dia tahir. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini, yang menjadi makanan rohani bagi kita untuk hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas di hari ini. Untuk sahabat-sahabat semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai berjumpa lagi.